ada 78 kartu. Nah, hari ini kita fokus ke kartu mayor dulu, dan terutama bikin sebaran. Ya. Sebenarnya kartu-kartu mayor dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 21, ya, ini melambangkan perkembangan manusia. Perkembangan manusia dari bayi. Ya. Ibu Bapak bisa lihat catatan saya yang pertama. Ya. Jadi kartu-kartu mayor 0 sampai 21 adalah perkembangan manusia dari bayi sampai dengan dewasa. Ya. Proses perkembangan dari penyelarasan. Ya. Manusia itu menurut Jung memiliki 5 komponen. 5 komponen self, diri ini terdiri atas dari anima. Anima itu cinta kasih. Disebut juga sifat-sifat keperempuanan manusia. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu kan punya sifat cinta kasih, itu disebut anima. Tapi juga ada komponen kedua disebutnya animus. Animus itu sifat-sifat kelelakian. Misalnya kita punya masalah lalu kita ngambil keputusan. Itu adalah animus. Ya. Kemudian komponen ketiga adalah ego. Ego itu diri kita yang sejati. Ya. Lalu ada persona. Persona itu citra diri kita. Jadi misalnya saya berpenampilan gundul, kemudian pakai jas, ini adalah persona. Ya, mamanya Anya pakai jilbab, itu juga persona. Ya, apa yang kita lihatkan kepada orang lain itu adalah persona. Kemudian komponen penting yang sering nggak kita sadari adalah the shadow. The shadow itu segala hal yang kita tolak, ya, kita sangkal, misalnya, oh saya orang baik, saya ini orang yang jujur. Padahal sebenarnya kita juga punya ketidakjujuran. Itu disebut the shadow. Ya, itu 5 komponen manusia. Nah, jadi sekali lagi kartu mayor itu menunjukkan perkembangan penyelarasan diri kita. Misalnya gini, ada orang yang terlalu menonjolkan persona. Jadi berusaha kelihatan rapi, teratur, tertib, formal. Itu personanya terlalu besar sehingga egonya misalnya menjadi lebih kecil. Ya. Jadi orang yang menonjolkan persona misalnya cenderung ruang pribadinya mudah dijajah. Misalnya gini, Handa saya bilang, kamu jangan pulang, kamu bantu saya. Gitu. Terus, oh iya Pak, saya ngikut. Nah, itu dia sedang menonjolkan personanya, egonya lemah. Sebaliknya kalau orang yang egonya besar sekali, personanya kecil, dia nggak patuh pada norma-norma. Gitu. Ketika saya minta untuk dia lembur, dia membantah. Gitu. Itu egonya lebih besar. Seperti itu. Nah, setiap tahap perkembangan dari bayi, anak-anak, terus anak besar, remaja, dewasa muda sampai dewasa lanjut,
itu setiap tahap mengalami proses penyelarasan 5 komponen itu. Ya, 5 komponen ini diselaraskan. Jadi bisa kita sebut ada bayi yang sudah matang, yang sudah selaras, ada bayi yang belum matang. Ya. Jadi lalu ada remaja yang sudah matang, sudah selaras, ada remaja yang belum matang, belum terindividuasi. Begitu pula ada orang dewasa yang kita nyebutnya umur udah tua tapi masih kekanak-kanakan. Nah, itu tandanya umurnya saja yang dewasa, tapi komponen dirinya belum selaras. Itu. Nah, itu semua bisa kelihatan dari kartu mayor. Misalnya gini, katakanlah saya kocok seluruh kartu ini, ya. Saya kocok, ya. Saya memikirkan misalnya diri saya sendiri. Ya. Saya memikirkan diri saya, lalu saya ambil satu kartu, keluarlah The Hermit. Ya. Jadi waktu saya memikirkan diri sendiri itu sebenarnya posisi saya sekarang itu seperti kartu The Hermit. Saya berusaha jadi orang yang sederhana, ya, mementingkan kebutuhan saya saja, keinginan saya sisihkan, saya berusaha memberi terang, ya, ngajar gitu-gitu pada orang lain segala macam, itu simbol dari kartu The Hermit. Tapi kartu The Hermit ini juga menunjukkan bahwa saya yang nyari-nyari terang, bukan saya yang diterangi oleh Tuhan. Itu saya yang aktif nyari, itu posisinya The Hermit. Ya. Nanti mungkin 3 bulan lagi, setahun lagi, kartu yang saya ambil ketika saya ngambil kartu lagi, itu bisa posisinya berbeda lagi, gitu ya. Jadi bisa saja orang yang sudah tua, gitu ya, ternyata ngambil kartu The Fool. Ya, berarti tugas-tugas perkembangan dia di masa kanak-kanak itu ada yang belum selesai. Jadi kalau seluruh kartu mayor itu adalah menunjukkan tahap-tahap perkembangan, tiap kartu ini menunjukkan tugas-tugas perkembangan. Contoh lain misalnya kartu, nah yang kelihatannya serem, ya, The Dead, ini sebenarnya adalah kartu transformasi. Biasanya mau diambil kebanyakan oleh remaja. Kalau remaja misalnya narot gitu ya, sesuai tahap perkembangan remaja yang keluar ini. Begitu pula kalau orang dewasa ngambil terus keluarnya ini. Berarti tugas perkembangan dia di masa remaja ada yang masih jadi PR, yaitu mencari identitas diri. Dia belum tahu dirinya siapa gitu. Nah, itu yang muncul ini biasanya kartunya. Karena The Dead ini simbol dari menemukan identitas baru. Ini disebut juga kartu kupu-kupu. Apa itu? Bukan. Transformasi kupu-kupu itu? Metamorfosis. Metamorfosa, ya. Metamorfosa. Ya, berubah dari orang yang masih anak-anak, kepompong gitu-gitu terus jadi kupu-kupu. Itu adalah kartu The Dead. Nah, kadang-kadang pada saat mengambil, ya, misalnya tadi sore ada yang cerita sudah ngambil kartu,
sebelum kuliah ini ngambil kartu, keluarnya kartu ini The Tower, ya, Bungita kalau nggak salah, ya, ngambil Tower. Kartunya tegak. Nah, kalau kartunya tegak, artinya tugas perkembangannya itu nyaris semuanya atau cukup terselesaikan. Itu misalnya remaja, tugas perkembangannya ada 5. Mungkin 5-5-nya udah selesai. Ya. Atau 4 diantaranya udah selesai. Sehingga muncullah kartu tegak. Tapi kalau pada saat mengambil, kartunya terbalik, ya, kartunya terbalik, itu tanda PR orang itu masih banyak. Ya. PR dalam artian tugas perkembangannya itu belum dia selesaiin. Misalnya, salah satu tugas perkembangan remaja, misalnya itu belajar hubungan dekat dengan orang lain, ya, intimacy. Ternyata waktu remaja dia belum, maka ya PR itu jadi beban sampai dia dewasa. Ya. Sebagai contoh, tadi pagi saya konseling online. Nah, salah tema kasusnya itu si klien ini sampai tua nggak dapat jodoh gitu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya tugas perkembangan pada remaja itu nggak dia selesaiin. Sehingga itu jadi beban pelajaran, gitu ya, beban PR, kayak anak sekolah gitu. Kalau PR-nya nggak dikerjain itu kan PR-nya makin numpuk, makin banyak. Nah itu kartunya jadi terbalik. Jadi seperti ini. Nah itu kalau kartu. Nah kalau dalam psikoterapi, ya dalam psikoterapi, kalau kartunya tegak, itu tanda bahwa terapinya itu bisa menggunakan metode-metode terapi yang gampang, misalnya behavior terapi, brief terapi. Jadi bisa saja konselingnya cuma sekali sudah selesai seperti itu. Tapi kalau kartunya terbalik, ya kartunya terbalik, itu tanda bahwa psikoterapinya itu mesti kita pilih psikoterapi yang berat. Misalnya psikoanalisis, psikodinamik. Kalau sesi itu jumlahnya nggak bisa sebentar, mesti belasan atau bahkan sampai puluhan kali, gitu ya. Makin seluruh tugas perkembangannya nggak terpenuhi, ya misalnya orangnya sudah dewasa, ya tapi kartu yang keluar the full, ya misalnya the full tapi the full terbalik, bisa saja itu tanda orangnya mengalami patologi, jadi gangguan mental, misalnya schizofren, gangguan kepribadian, gitu ya. Misalnya the full terbalik ini seringkali dialami oleh orang yang gangguan kepribadian borderline atau dependensi. Ya. Karena masa kanak-kanaknya dimanja gitu-gitu, nggak pernah bisa mandiri, terus akhirnya mengalami gangguan kepribadian dependensi. Nah, itu biasanya yang muncul kartu the full tapi terbalik. Jadi kalau dari sudut psikoterapi, kartu tegak itu tanda kita memberikan supporting saja. Kartu terbalik menandakan kita harus supporting dan uncovering. Supporting itu teknik-teknik yang kita hanya menguatkan mental klien. Kalau uncovering itu menggali sampai luka masa kanak-kanaknya. Nah, kita lanjut ke minor arkana. Ya, minor arkana, kartu-kartu seperti ini, the sword, ini menunjukkan
cara kita menghadapi dunia. Ya, cara kita menghadapi stimulus. Misalnya begini, kalau saya misalnya ditawari makan oleh Bu Dewi, gitu ya. Bu Dewi soalnya kan di Balikpapan suka nraktir saya terus. Nah, itu kalau saya menghadapi stimuli makan itu cara menghadapinya seperti apa? Misalnya itu tergantung kartu minor ini. Jadi kalau saya makan pun saya bahas, ya saya pikirkan ini nanti saya kekenyangan apa enggak, badan saya gemuk atau gimana, itu berarti kartunya yang diwakili oleh pedang. Ya, jadi pedang ini unsurnya adalah udara, jadi mewakili pikiran. Ya, kalau pentacles, ya, pentacles ini unsurnya adalah tanah. Ini indrawi. Jadi kalau orang ditawari makan terus oh iya makan terus sampai 3 piring ini dia pentacles 10 ini. Kekenyangan. Ya, impulsnya sangat dibiarkan. Ya. Kemudian piala ini unsurnya adalah air. Unsurnya cinta kasih, perasaan. Jadi kalau kita misalnya pasien nanya, saya bingung mengetahui perasaan saya, emosi saya sebenarnya apa, kita ambil kartu minor khusus untuk piala. Kemudian ada kartu wands, ya, unsurnya adalah api. Ini menunjukkan motivasi si klien, motivasi dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau diringkas, kartu mayor menunjukkan tahap perkembangan. Klien itu berada di tahap mana, sudah dewasa atau tidak, sudah terindividuasi atau tidak, sudah matang atau belum, sudah selaras atau belum, itu adalah mayor. Tapi kalau minor adalah cara dia menghadapi problem sehari-hari. Minor ini cara menghadapi problem sehari-hari. Misalnya kalau panas, cuacanya panas, dia ngamuan apa tidak, itu adalah minor. Ya. Nah, klien datang ke ibu-ibu dan bapak, nantinya itu klien datang kan karena ada masalah. Ya. Sebenarnya masalah semua orang di dunia itu cuma ada 2. Ya. Yang pertama adalah dia tugas perkembangannya nggak diberesin. Ya, waktu kecil, waktu remaja, itu tugas perkembangannya nggak diberesin. Kedua, problem klien itu karena kebutuhan dasarnya nggak dia penuhi. Kebutuhan dasarnya. Misalnya kebutuhan dasar ini hanya ada 2 semua manusia. Rasa aman dan rasa dicintai secara terhormat. Jadi terus turunannya, kalau tugas perkembangan ini nggak selesai, ya biasanya problemnya itu misalnya masalah identitas, ya kemudian makin berat itu ya gangguan mental seperti itu, ya. Gangguan kepribadian. Kalau kebutuhannya nggak terpenuhi, problem-problem yang muncul kalau level menengah adalah problem hubungan. Misalnya pacaran nggak pernah bisa serius, menikah kemudian terjadi perselingkuhan, itu adalah karena ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Nah, tapi semua pasien datang ke kita itu laporannya karena ada masalah sehari-hari. Misalnya, saya susah konsentrasi di kantor, karir saya mandek, anak saya nggak bisa konsentrasi. Itu problem yang dilaporkan ke kita. Itu namanya presenting problem. Tugas kita sebagai terapis adalah mencari presenting problemnya itu
masalah sesungguhnya, identify problemnya itu apa? Ya, apakah kebutuhannya nggak terpenuhi atau kebutuhannya nggak terpenuhi atau tugas perkembangan yang nggak selesai atau dua-duanya, ya gabungan dua-duanya. Nah, Pak Dono, ya, kita kena limit 40 menit. Saya nggak tahu, biasanya saya dapat notifikasi 40 menitnya dihapus. Ini tapi saya kena limitasi nih. Jadi saya akhiri dulu, lalu saya invite ulang ya. ya boleh. Bapak Ibu yang mau minum, minum dulu. Kira-kira saya kembali lagi ke sini dalam waktu 2 menit. Sambil pertanyaan boleh karena saya udah selesai. Boleh. Leave meeting. Bapak mau ngajuin pertanyaan atau bagaimana? Ya, habis ini pertanyaan aja. Oke.